Tes halo. Oke, halo semuanya. Kembali lagi ya. Jadi, oh ya, bisa langsung diisi aja nama lengkap sama NIM kalian ya. Nanti di masukin SKK gitu. Kemarin aku lupa minta ya sebelumnya. Terus kan SKK kemarin kan dia ada batas waktunya ya. Kalau tahun 2023 ya udah 2023. Makanya tak perpanjang, tak nambah satu kelas lagi buat bisa diajukan SKK kayak gitu. Kalian ngisi ya, jangan lupa. Oke, bentar. Mau buka PPT ya. Gimana semester satu kalian? Kayaknya ujian praktikumnya agak susah ya aku lihat ya. Apalagi yang keterampilan. Itu kayak menantang sekali. Bentar. Sip. Oke, ini sebenarnya untuk KDM itu apa ya? Gampang, gampang susah. Ada beberapa materi yang nanti agak apa itu jadi red flag ya. Red flagnya itu waktu elektrolit cairan itu ngitung, terus sama apa ini kebutuhan eliminasi itu nyambung sama elektrolit cairan. Terus yang hafalannya agak banyak itu obat-obat sama pemeriksaan penunjang. Sebenarnya gini, untuk KDM materi semester 2 itu menurutku nyambung semua. Jadi IDK, ilmu dasar perawatan, pemenuhan kebutuhan dasar sama apa itu farmakologi. Nah, itu nyambung semua. Pokok tiga matkul ini, kalau kalian belajar satu, menurutku udah bisa nanti kalian sekalian belajar farmakologi sama IDK. Jadi menurutku semester 2 nggak terlalu berat banget gitu loh. Jadi misal contoh kalian, ini nanti, ini aku kasih gambaran ya. Ini udah tak record kan? Oh, udah. Astagfirullah. Oh ya, kasih satu kata dong untuk semester satu kalian. Satu kata, dek komen. Coba, aku pengen tahu sebelum kita mulai. Satu kata untuk semester satu. IPK, IPK. Nilai kalian udah muncul belum ya? Pokoknya kalian refresh aja Gabura tiap hari. Habis sholat itu di refresh aja. Nanti bakal muncul sendiri nilainya. Bisa gitu. Satu kata, mobile. Oh iya, mobile IBD ya. Kayak IBD angkatan kalian paling banyak remedi nggak sih? Kemarin aku diceritain Nersahian, angkatan kalian paling banyak remedi. Nah, angkatanku nggak terlalu banyak. Nggak tahu ya. Ya karena memang susah sih. Nggak apa-apa kok. Ini ya guys, kita lagi awal pokok. Ini ya contoh. Nah, ini contoh ada materi obat kayak gini, terus ada pemeriksaan penunjang, plebotomi. Nah, ini nanti kalian ketemu juga di farmakologi. Jadi sebenarnya kita sekalian belajar farmakologi gitu loh. Kalau belajar ADM, belajar IDK nanti yuk ketemu ini plebotomi ngambil darah. Nanti kalian ngambil darah ke teman kalian kayak gitu. Entah darahnya ngucur apalah kayak gitu. Terus nginfus temannya sendiri kayak gitu. Seru kok semester 2 itu. Nanti kalian ketemu juga ada yang namanya PBL, PJBL. Oh, tak kasih tahu aja sekalian. Sambil nunggu ya. Nunggu temanku juga. Mana ya? Oh, ini PBL, PJBL ya. Jadi nanti kalian dapat pratikum ada PJBL sama PBL. Kalau PBL itu Project Based Learning. Jadi kalian dikasih kasus, seolah-olah kasus pasien, terus ya udah kalian satu kelas itu mendiskusikan itu. Nanti ada ketua, sekretaris yang memimpin jalannya diskusi kayak debat-debat biasa kayak debat gak jelas gitu loh. Intinya berdasarkan pendapat kalian kan nggak usah belajar nggak masalah kayak gitu menurutku. Dan boleh biasanya buka HP, cuma buat nyari istilah aja, bukan nyari soal, buka ChatGPT kayak itu bukan. Tapi kayak ya udah kita pakai opini kita gitu. Kayak gitu. Ada kasus. Nah, biasanya outputnya itu buat PPT, tapi yang ngerjain satu kelas sama makalah. Hmm, oke. Nah, ini contoh hasilnya kayak notulensi gitu. Nulis, nah ini ada kasus, bla bla bla. Siapa ini, moderatornya siapa, notulensinya siapa. Ada kasus, kasih pemeriksaan, bla bla bla. Terus kalian suruh mendiskusikan inilah kayak gitu. Ini nanti dicatat namanya, banyak-banyakan nama kayak gitu. Nanti hasilnya diakumulasikan di akhir kayak gini. Misal dia seberapa banyak sih ngomong gitu. Ini misal siapa ini?
Si Diva ngomongnya 7 kali, oke. Terus si Jeremy 6, kayak gitu. Ini ngomong ya, yang ngomong gitu. Itu biasanya menilainya kayak gitu. Kalau semester 2 kebanyakan itu sama farmakologi. Ini itu aja ya, overview semester 2. Semoga, pokoknya intinya aku paling seneng itu semester 2 timbang semester lainnya. Nah, kayak seru aja, bonding satu kelas lebih dapat gitu. Oke, kita mulai ya. Kita mulai ke oksigenasi. Jadi oksigenasi ini, oke sebelum itu ada yang mau ditanyakan nggak tadi aku ngasih overview? Nggak ada ya? Ya udah. Ini review. Oh ini yang penting ini. Ini yang keluar ini pas ujian kemarin. Soalnya di review lagi. Sama Nurse Elvira kok enak kayak ini. Oke, aku share screen nih. Oke, tadi reviewnya ini di akhir ya, kayak kesimpulan aja. Oke, jadi pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Ini paling gampang menurutku materinya, tapi anak-anak sering salah. Maksudnya kayak kadang banyak istilah dan juga angkanya dia sering salah. Karena dia di sini melibatkan angka, yang itu dia angka pasti ya. Dan oke, aku pengen tanya, kebutuhan oksigenasi. Untuk saturasi oksigen normal manusia itu berapa sih? Antara rentang ya, ini kan pakai rentang ya, pakai persentase. Nah itu berapa? Kalian ketik aja. Oh nggak tahu ngarang aja. Berapa? Rentang oksigenasi normal. 98. Oke, 98. Boleh. Ada lagi? 98 sampai berapa? Sampai berapa? Nah, persen ya? Bener nih, 98. 100, betul. Oke, jadi bener ya, 98 sampai 100. Tapi ada batas yang ditoleransi, yaitu 95 sampai 98. Nah, berarti ada 3 angka itu yang bisa ditoleransi. Maksudnya kalau dia memang tidak apa itu tidak terlalu apa itu sampai sesek sampai dia tercekik rasanya kayak gitu intinya dia masih bisa jalan-jalan masih bisa melakukan kegiatan aktivitas itu masih ditoleransi kayak gitu itu ada uh, apa itu penjelasannya kayak gitu. Oke, di sini kita ke kebutuhan oksigenasi. Nah, ini kalian masih ingat di falsafah, ini kita pakai di falsafah ya guys. Ada hierarki Maslow. Hierarki Maslow itu apa? Hierarki Maslow itu adalah segitiga yang bentukannya adalah kebutuhan dasar manusia. Intinya di mata kuliah ini, hafalkan ini, segitiga ini. Ini segitiga hierarki Maslow. Dia menjelaskan apa sih? Berarti kayak tingkatan em, seberapa besar mana yang paling krusial buat tubuh kita, mana yang paling dibutuhkan oleh manusia, paling yang intinya melengkapi kayak gitu. Oke, kita mulai dari yang paling bawah. Paling bawah ini adalah kebutuhan fisiologi. Kalau kebutuhan fisiologi, berarti kita bahas ke kebutuhan fisik. Apa yang fisik kita butuhkan? Berarti kayak breathing, bernafas, makanan, minuman, kemudian kehidupan seksual, eh, tidur, homeostasis. Homeostasis kemarin masih ingat ya? Berarti keseimbangan tubuh kita. Terus ada juga ekskresi, pengeluaran. Intinya kita bisa melakukan apa yang sewajarnya manusia itu lakukan. Kalau di sini saja dia nggak bisa terpenuhi, maka di bagian prinsip hierarki Maslow yang atasnya dia akan hancur. Kayak gitu. Karena ini dia adalah pondasi. Biasanya untuk soalnya yang tipe segitiga ini ada muncul 4 kalau nggak salah kemarin. Jadi dia muncul kayak misal kebutuhan self esteem itu dia ada di tingkatan berapa gitu. Terus kebutuhan seksual yang lebih intim dia ada di tingkatan berapa kayak gitu. Nah, tingkatannya itu berarti mulai dari sini ya, satu. Karena ada yang dia mengartikannya di sini satu. Salah, padahal harusnya satunya di sini ya. Satunya sini, satu, dua, tiga, empat. Nah, sini apa? Lima. Oke, ini 5 ya. Jadi mulai dari bawah kita paling butuh fisik itu apa sih? Yaitu tadi. Terus selanjutnya keamanan, mulai dari safety. Berarti mulai dari keamanan tubuh kita, bagaimana kita mempertahankan tubuh kita, terus moralitas, bagaimana kehidupan kita dengan keluarga, terus ada juga kasih sayang. Kalau semuanya satu dua ini sudah terpenuhi, kita lanjut ke kasih sayang kita, hubungan ke teman, ke keluarga, terus kita menemukan pacar, pasangan, gitu. Misal kalau kita nggak memenuhi kebutuhan Tuhan nafas kita udah sesek terus kita masih mikir pacaran kayak gitu itu nggak masuk ya guys kayak gitu terus ada juga estem bagaimana kita maksudnya itu memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan kayak gitu kita diberikan
rasa simpati, empati kayak gitu. Terus self actualism ini yang paling sulit karena di sini di mana manusia itu ingin diakui oleh semuanya. Kita semua kan butuh pengakuan ya, maksudnya kayak oh anak ini, oh kamu ahli loh dalam matkul ini, kamu keren kok dalam matkul ini, kamu bagus dapat nilai IBD nggak remet, dapat nilai apa nggak remet kayak gitu kan. Itu adalah salah satu bentuk self actualism dan ini paling sulit untuk dicapai. Tuh. Oke, sudah ya. Jadi intinya kita akan membahas oksigenasi dulu, kebutuhan dasar manusia. Karena dari matkul ini dasar, berarti yang kita akan bahas adalah yang tingkatan yang paling bawah, yaitu mulai dari bernafas, kebutuhan nutrisi, kebutuhan cairan, terus kebutuhan untuk seks dan lain-lain ini enggak dulu ya. Homeostasis, nah homeostasis bagaimana keseimbangan tubuh kita, kayak gitu. Terus dan juga sistem eliminasi. Tuh. Oke. Nah, oksigen ya, ini kalian tahu ya oksigen yang kita butuhkan, O2, hasil fotosintesis itu ya, yang kita butuhkan adalah, dia adalah intinya kebutuhan paling dasar dari kita, karena kalau keadaan normal, itu proses oksigenasi terjadi secara spontan. Jadi kan nggak mungkin ya secara, apa itu, maksudnya, spontan apa ya nama lainnya spontan itu. Maksudnya antonimnya aku lupa. Jadi intinya kita kan mesti oksigen, nggak mungkin mikir gitu loh, nggak mungkin nafas apa ya, kalau di TikTok itu nafas manual kayak gitu kan, nggak mungkin ya kita, ya kita bisa sih nafas manual, cuma itu adalah hal yang aneh kayak gitu karena dia adalah hal yang spontan kayak gitu pada umumnya terjadi. Ya sadar kayak gitu, sadar ya, sadar dan nggak sadar gitu, sama kayak kita menggerakkan tangan kita. Kalau menggerakkan tangan itu kan dia secara sadar ya. Oh iya, nama lainnya ya tadi antonim ya. Jadi kalau oksigenasi itu adalah proses yang nggak kita sadari, ya udah itu terjadi sama seperti proses jantung berdetak dan lain sebagainya. Kalau kekurangan tubuh, kalau kekurangan tubuh, kalau tubuh kekurangan oksigen, dia akan merasakan efeknya. Apa namanya orang kekurangan oksigen, guys? Yang tahu nggak? Yuk, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, hipoksia ya. Jadi kalau tubuh kita kekurangan oksigen, itu namanya hipoksia. Itu istilah yang harus kalian kenal dulu. Nah, sebenarnya ada banyak istilah kekurangan oksigen, ada hipoksia, hipoksemia, hipo apa. Tapi kalian harus mengenalnya yang pertama adalah hipoksia dulu, di mana tubuh kekurangan oksigen. Berarti kalau saturasinya turun di bawah 98 namanya hipoksia. Sementara itu dulu. Nanti untuk hipoksemia dan lain sebagainya, bagaimana dia pertukarannya di jaringan dan lain sebagainya, itu nanti akan kalian pelajari di keperawatan medikal bedah. Untuk sementara, istilahnya kalian pakai hipoksia dulu. Terus, oksigen diedarkan seluruh tubuh melalui sistem apa kardiovaskular ya. Jadi dia diikat dengan hemoglobin atau Hb. Terus, nah jadi kalau dalam pemeriksaan penunjang, yang tadi kan kalian lihat tuh yang di notulensiku tadi itu ada kayak hasil pemeriksaan fisik yang kalian dapat kan pernah waktu mau masuk UB kan kalian tes lab dulu ya. Nah, salah satunya hasil tes labnya pasti ada pemeriksaan Hb. Nah, kalau pemeriksaan Hb itu nanti dia pemeriksaannya berarti menunjukkan seberapa besar oksigen yang diikat dalam tubuh. Terus nanti ada juga pemeriksaan PaO2. PaO2 itu pemeriksaan seberapa banyak kadar oksigen di dalam tubuh. Nah, itu nanti kan akan pelajari lebih lanjut di IDK atau ilmu dasar keperawatan. Nah, untuk sistem kardiovaskular itu nanti yang dinilai dari hasil pemeriksaan itu. Nah, di sini, kalau kita balik lagi ke fisiologi jantung, bagaimana jantung itu kok bisa sih memompa oksigen ke dalam tubuh kita, terus juga mengembalikan atau mengeluarkan CO2 keluar itu seperti apa? Nah, dengan proses yang kita, kalau kita ingat di fisiologi jantung kemarin itu, dia itu akan membawa oksigen dari sirkulasi paru ke sisi kiri jantung. Jadi sisi kirinya jantung dan jaringan serta mengalirkan darah yang tidak mengandung oksigen ke sistem pulmonal lewat sisi kanan. Jadi aku ulangi lagi, dia akan membawa oksigen dari paru-paru. Nah, itu nanti akan proses apa kemarin. Kalau ada prosesnya, di mana oksigen dia akan ada proses pertukaran kayak gitu di alveolus ya. Terus dia nanti akan dibawa oleh darah ke sisi kiri jantung untuk dipompa ke seluruh tubuh. Terus jaringannya kalau CO2-nya dia dikembalikannya juga melalui sistem yang sama sebenarnya, tetapi spesifiknya adalah sistem pulmonal lewat sisi kanan. Jadi yang dia kayak membalikan itu dengan kanannya jantung. Tuh. Ini sudah dibahas di BD kemarin ya, kayak gitu. Terus sistem pernafasan ada tiga, rongga dada,
Enggak ini, jalan nafas. Nah, terus nanti ada jaringan paru. Kalian pasti sering dengar diagnosis ya, ada bersihan saluran nafas, ada juga gangguan ventilasi spontan, gangguan sirkulasi, gangguan pertukaran oksigen, dan lain sebagainya. Itu bedanya apa? Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut ketika kita sudah paham mengenai gangguan oksigenasi itu seperti apa. Gitu. Terus ada juga jaringan paru. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Untuk spesifiknya nanti ada di anatomi. Nah, untuk anatominya seperti ini ya. Jadi yang nanti keluar biasanya adalah yang ditanyakan adalah bagaimana proses inspirasi dan ekspirasi. Nah, kalau inspirasi kan masuk, kayak kita bayangkan aja kita masukkan udara ke dalam uh, paru-paru kita seperti apa. Ya, tadi dengan mulai kita menghirup nafas hidung kita gitu, terus lewat apa? Faring, laring. Oke. Jadi untuk inspirasi kan biasanya kebalik antara faring dan laring. Kalau faring itu intinya duluan F dulu baru L. Nah, kalau aku ngapalinnya gitu. Jadi duluan F dulu, faring dulu baru laring gitu. Faring dulu baru laring baru trakea, bronkus, bronkiolus dan alveolus. Terus ekspirasinya berarti tinggal dibalik aja. Nih kalau lebihnya. Nah, untuk alur pernafasan. Nah, di sini ini PPT-nya ini ya kebetulan aku warnai sendiri ya. Jadi ada beberapa catatan yang udah aku tambah-tambahin di sini. Kalau di Nurse Elvira itu nggak ada catatannya. Jadi nggak apa-apa kalian nanti baca-baca di punya aku aja saranku. Nah, di sini ini yang merah. Yang merah ini adalah pernafasan eksternal namanya. Eksternal berarti yang melibatkan bagian tubuh dengan bagian luar. Terus kalau internal berarti dia udah masuk ke dalam. Maksudnya udah masuk ke dalam pembuluh darah. Kayak gitu, itu internal. Terus yang bagian warna putih ini adalah proses difusi ya. Oke, kalau kalian ingat kemarin. Jadi yang pertama di sini merah ya, alur pernafasan. Jadi mulai dari oksigen masuk, terus ke saluran pernafasan, ke alveolus, ke pembuluh darah kapiler. Stop. Itu eksternal. Nah, sampai di situ. Untuk di sini terjadi proses difusi di vena pulmonalis kayak gitu. Terus selanjutnya adalah proses internal di mana atrium kiri dia akan mengirimkan darah itu melalui aorta dan ke seluruh tubuh. Intinya seperti itu. Terjadi proses difusi O2 dan CO2. Dan kurang lebihnya seperti itu dan dikembalikan lagi. Nah, ini adalah proses batas garisnya, di mana ini adalah proses pernafasan inspirasi dan di sini adalah ekspirasi. Itu ya, ini adalah batasnya. Intinya yang warna merah sampai hijau ini adalah inspirasi, untuk yang sisanya ini adalah ekspirasi. Jadi bagaimana dia kembali. Oke, lanjut. Setelah kita paham mengenai apa itu fisiologi sistem respirasi dan lain sebagainya tadi itu, nah di sini adalah faktor yang mempengaruhi pernafasan. Ada 4. Yang pertama fisiologis. Jadi bagaimana tubuh kita itu berfungsi. Tubuh kita itu fungsinya udah baik atau enggak sih? Atau ada fungsi yang abnormal. Nah, abnormalitas itu biasanya terjadi karena apa? Karena dia mungkin ada penyakit atau lain sebagainya. Nah, biasanya contohnya adalah fungsi kardiopulmonal. Kardiopulmonal ini apa? Fungsi yang melibatkan kardiovaskular dan juga sistem pulmonal. Jadi dua sistem yang bergabung jadi satu. Kayak gitu ya. Proses tadi, proses difusi. Difusi antara O2 dan CO2 itu adalah salah satu start dari kardiopulmonal yang mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Faktor pengembangan berkaitan dengan proses tumbuh kembang manusia. Nah, kalau kita balik ke falsafah, ada teori Erik Erikson di mana teori Erik Erikson itu melibatkan teori perkembangan, yaitu mulai dari seorang itu bayi, kemudian dia mulai toddler, kemudian prasekolah, sekolah, dan lain sebagainya. Kalau kalian ingat di keterampilan, nah itu adalah teori teori perkembangan yang dia akan mempengaruhi proses tumbuh kembang. Ada sebuah kasus, contohnya ini, ketika katup jantung itu bocor, dia, ya ketika lahir. Jadi itu adalah yang nanti akan mempengaruhi bagaimana perkembangan dia selama dia bertumbuh juga, seperti itu. Nah, ada juga kasus lain kalau perkembangan itu dia mengalami apa ya, ketika kecelakaan mungkin dia ada trauma di kepalanya atau di trauma di bagian dada. Kemudian ada pneumotorak. Pneumotorak itu ada penumpukan cairan juga ataupun intinya yang ada abnormalitas pada paru-parunya seperti itu. Nah, itu nanti akan mempengaruhi proses tumbuh kembangnya. Mungkin dia menjadi apa itu lebih kerdil daripada teman seusianya atau lain sebagainya. Itu salah satu contohnya. Terus gaya hidup, jarang olahraga. Nah, ketika kita jarang olahraga, itu akan terjadi penuaan sel kayak gitu. Jadi, ketika proses oksigenasi tetap meskipun berjalan, tetapi sel tubuh kita itu akan semakin menua, nggak ada proses regenerasi. Karena tubuh itu akan dibantu oleh yang namanya kalau kita ingat di BD kemarin itu ATP ya. Jadi ketika proses oksigenasi nggak berjalan maksimal,
Contoh ada pasien yaitu mengalami hipoksia. Hipoksia tadi adalah dia kekurangan oksigen, saturasinya di bawah normal. Nah, ketika dia saturasinya di bawah normal, oksigen dia tidak akan mampu atau maksudnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Kayak gitu. Setelah itu, tubuh dia tidak bisa membantu, tidak bisa memproduksi ATP. Kenapa? Karena ATP itu, ATP atau energi itu, dia hanya bisa ada ketika adanya oksigen. Kayak gitu, untuk pembakarannya itu. Makanya proses penuaan tubuh itu juga akan bisa terjadi. Karena ketika kita jarang olahraga, oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita atau proses sirkulasi yang berjalan pun, dia akan berjalan seperti itu aja, bahkan bisa melambat. Kayak gitu. Terus faktor lingkungan. Faktor lingkungan berarti tergantung bagaimana apa yang ada di sekitarnya. Misal ada, kalau istilahnya nanti adalah hazard ya. Hazard itu adalah istilah ketika digunakan ada paparan abnormal yang masuk ke dalam tubuh. Hazard ya. Jadi contoh ada hazard. Kalau ini adalah maksudnya hazard apa ya ini? Nah, hazard di lingkungan. Oke, jadi salah satunya adalah hazard fisik. Nah, ketika misal kita ada paparan oksigen maksudku, paparan karbon monoksida dari kendaraan, asap kendaraan, atau mungkin dari asap pabrik dan lain sebagainya. Ketika orang bekerja di pabrik, dan itu terus-menerus. Nah, itu akan mempengaruhi pernafasannya juga. Bagaimana dia akan berkembang juga, kayak gitu. Terus ada lingkungan. Kalau lingkungan, kalau teman-teman nanti akan ketemu bahwa ada perbedaan ketika volume kapasitas paru-paru orang. Kalau kalian kenal kan kemarin ada volume kapasitas tidal dan lain sebagainya. Itu bukan angka paten ya teman-teman. Jadi kalau kalian teliti lebih lanjut nanti, kalian akan menemukan perbedaan ketika orang di pegunungan dengan orang di perkotaan biasa. Kayak gitu. Kalian akan coba teliti orang yang mungkin nanti, ini hasil riset ya, hasil riset dari kemarin jurnal apa gitu aku baca, bahwa kalau orang di oksigen, maksudnya dengan kadar oksigennya yang rendah di tempat yang tinggi, kayak gitu, itu dia akan memiliki kemampuan kapasitas paru-parunya akan berbeda dengan orang yang ada di perkotaan, kayak gitu. Itu salah satu faktor lingkungan. Lanjut, kalau kekurangan oksigen tuh ngapain? Ya wes jelas ya. Kalau orang sesek, kalian pernah sesek ya, mungkin setelah kalian lari ngos-ngosan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ngos-ngosan itu salah satunya disebut dengan nafas pendek. Terus ada juga cemas, bingung. Karena oksigen yang masuk ke dalam otak itu juga dia akan semakin berkurang. Ada juga disorientasi. Dia merasa kayak dia sudah berada, misalnya disorientasi itu kayak proses bagaimana dia menanggapi apa yang ada di sekitarnya itu tidak seperti orang pada umumnya, kayak gitu. Terus perubahan tanda-tanda vital di TV ya, berarti mulai dari suhu, frekuensi nafas, dia nafasnya kalau orang kekurangan oksigen gimana? Cepat ya, selalu cepat. Berarti di atas berapa? Di atas 17 sampai 20. Berarti berapa? Orang 25, 30 itu dia nafasnya cepat, kayak ngos-ngosan gitu. Terus tekanan darahnya juga. Sianosis. Sianosis ini kebiruan. Nah, intinya kalau orang hipoksia, dia pasti akan sianosis. Ada muncul kebiruan pada ekstremitas. Nah, itu adalah salah satu bentuknya, yaitu diagnosisnya namanya gangguan perfusi jaringan. Ya, gangguan perfusi jaringan dan juga gangguan perfusi perifer tidak efektif. Perifer itu adalah ya ekstremitas ini, mulai dari ujung tangan sampai ujung kaki. Itu adalah perifer. Nah, itu nanti diagnosis ketika ada muncul sianosis ya. Terus ada juga pernafasan pakai cuping hidung. Jadi dia nafasnya itu cuping hidungnya kembang kempis gitu. Terus diam dan ini merupakan tanda udah kayak apa ya bahasanya Jawa nih, kasep. Kayak wis telat banget gitu kalau dia sampai sianosis. Karena ada adanya kekurangan oksigen sampai tidak terpasoknya jaringan pada bagian ujung-ujung tubuh, ya ujung tangan sampai ujung kaki. Terus ini retraksi dinding dada. Jadi dinding dada itu menarik ke bawah. Ini nanti kalian akan temukan pada pasien PPOK. PPOK itu apa ya namanya? Ya, COPD atau penyakit paru obstruktif. Dia akibat biasanya banyak merokok dan lain sebagainya. Dia akan menarik ke bawah karena adanya retraksi dinding dada. Untuk diagnosisnya adalah pola nafasnya tidak efektif. Jadi nafasnya cepat, gak jelas. Dan dia itu cepat, tapi nggak kayak apa itu namanya? Nggak kalau orang nafas normal kita kan nafas normal itu biasanya kalau ada jedanya itu jeda satu nafas dengan nafas lainnya itu dia jedanya sama. Kalau untuk orang retraksi dinding dada dia jedanya nggak sama. Kadang gini, kadang segini, kayak gitu. Jadi nggak sama. Terus dia nafasnya juga cepat. Suara nafasnya abnormal. Nah,
Nafas abnormal itu apa aja? Coba mungkin bisa disebutkan. Ada yang masih ingat suara nafas abnormal? Yuk. Ini harus kalian hafal loh, guys. Sampai kapanpun bakal kepakai suara nafas abnormal. Ada banyak sebenarnya. Ada apa aja? Ada ronki, ada wheezing. Nah, terus apa lagi? Mengi. Nah, mengi sama wheezing sama ya, kayak gitu. Terus ada juga ya ronki itu grog-grog itu. Terus apa lagi ya? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Yang paling minimal harus kalian kenal yaitu wheezing sama ronki. Kalau ronki, ronki itu berarti dia ada apa? Ronki itu dia ada sekret atau ada namanya lendir yang menumbuk di jaluran nafasnya atau saluran nafasnya, jalan nafas. Kalau ronki, kalau wheezing, berarti dia ada suara kayak nying nying nying. Nah, berarti itu adalah otot jalan nafasnya atau dia menggunakan otot bantu nafas kayak gitu. Atau saluran nafasnya itu dia sedang menyempit kayak gitu. Sehingga ketika dia udara itu berusaha keluar, maka dia akan muncul bunyi kayak gitu. Dan muncul pasti batuk. Kalau orang kekurangan oksigen dia batuk. Nah, ini ada bunyi nafas ya, vesikuler. Nah, vesikuler itu bunyi normal, ada bronkofesikuler, bronkial, trakeal, dan lain sebagainya. Lanjutnya lagi, peningkatan modulus sputum. Nah, kayak gitu. Karena itu adalah bentuk respon tubuh ketika kita kekurangan oksigen. Pasti akan muncul sputum. Kayak gitu. Terus ada juga nyeri dada. Berarti kan sakit banget ya, karena jantung itu berusaha memompa oksigen ke seluruh tubuh, tetapi oksigennya itu nggak seperti biasanya. Kayak gitu. Terus juga suara jantung abnormal. Nah, suara jantung kalau normal itu suaranya gimana? Lup, duk, lup, duk, lup, duk. Kalau abnormal berarti ya, ya aneh kayak gitu. Kita nggak perlu menghafal. Tapi yang penting kalau dia di luar bunyi lup, duk, berarti itu dia pasti abnormal. Gitu. Terus jari-jari dan tumit kesemutan. Nah, proses kesemutan ini adalah proses salah satu bentuk tubuh itu kekurangan oksigen. Kayak gitu. Kalian misal duduk terlalu lama atau misal menggunakan tangan kalian sebagai sandal terlalu lama, itu biasanya akan muncul kesemutan. Itu salah satu bentuk respon ketika bagian tubuh tersebut dia kekurangan oksigen. Terus ada juga IRT atau CRT, bukan ibu rumah tangga ya. Kalau kalian ingat pengisian ulang kapiler itu yang gimana? Yang kalian kalau pejet di kuku itu loh. Nah, itu baliknya dia berapa detik. Nah, kayak gitu. Kalau misal kita lihat, oh ternyata dia 5 detik. Berarti dia di bawah, maksudnya abnormal. Kayak gitu. Dia nggak normal. Kalau dia 2 detik, oh normal. Karena batasnya adalah dia sampai 3 detik. Maksimal banget 3 detik. Terus edema atau bengkak. Edema atau bengkak ini, bengkaknya dia biasanya munculnya di ekstremitas. Entah ekstremitas atas atau ekstremitas bawah. Terus perubahan warna kulit ya, karena adanya sianosis dan juga kekurangan oksigen yang bisa menyebabkan apa itu namanya nekrosis atau kematian jaringan juga. Kalau kalian pernah lihat yang di TikTok biasanya atau entah di IG, yang orang itu ketika suhu dingin dia membuka sarung tangannya terus menghitam. Nah, itu adalah salah satu bentuk perubahan warna kulitnya yang paling mencolok kelihatan. Dia nggak ada pemasukan oksigen di sini karena ada intoleransi dengan udara di lingkungannya. Kayak gitu. Kayak tekanan udara di lingkungannya, dia lebih tinggi daripada tekanan udara yang harusnya mengalirkan darah ke tangannya itu. Makanya tangannya bisa diamputasi. Kayak gitu, yang sampai hitam-hitam itu loh. Terus kram otot. Nah, kram otot ini kekurangan kalsium. Karena kalsium dia juga akan dibantu oleh oksigen untuk proses apa itu apa ya namanya proses perubahan energi di otot. Udah, itu aja intinya untuk oksigenasi. Lanjut ya, ini ke pengantar praktikum. Jadi ini sebenarnya masuk praktikum, tapi dijelaskan juga waktu itu. Nah, jadi ketika orang dikasih terapi oksigen, itu kenapa? Yang pertama, ya berarti dia oksigenasinya dia tidak adekuat. Nah ini 96 ditolerir, ya 96 itu masih bisa lah kayak ya udah boleh lah kayak gitu. Memberikan suplai oksigen, melihat saturasi oksigen. Terus kebutuhan oksigen dapat diketahui melalui pemeriksaan klinis, pulsa oximetry. Pulsa oximetry itu yang kalian tahu ya, ketika kalian biasanya ke klinik, ada yang kayak jepitan itu. Nah, jepitan yang ditaruh di sini itu adalah pulsa oximetry. Terus ada juga artery blood gas analysis atau BGA. BGA atau GDA ini dia merupakan pemeriksaan gas, maksudnya pemeriksaan darah arteri. Jadi dia ngambilnya di arteri kita yang nyut 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 itu loh kalau di tangannya kayak gitu.
Oksigen harus diberikan pada dosis yang tepat karena penggunaan dosisnya yang tidak tepat dalam waktu yang lama dapat menyebabkan keracunan. Kayak gitu. Terus kalau kekurangan sesak, kelebihan keracunan. Ininya itu ya dua hal. Jangan sampai ini sesuatu yang berlebihan kan nggak baik ya. Semua kalau di kesehatan kayak gitu. Kontraindikasi. Nah, ini kan ada yang namanya, kalau kalian udah tahu ya, indikasi sama kontraindikasi. Nah, ini catatanku ya, karena aku baru tahu waktu itu. Jadi ada namanya indikasi. Indikasi kan tadi alasan kenapa dia harus dikasih terapi oksigen. Kalau kontraindikasi berarti kecuali, berarti pemberian terapi oksigen kecuali untuk orang yang seperti apa, kayak gitu. Berarti orang ini nggak boleh dikasih terapi oksigen, kayak gitu. Contohnya ini, hampir semua penyakit dan trauma tidak ada kontraindikasi pemberian oksigen. Oksigen diberikan untuk mengatasi hipoksia, mencegah terjadinya kardiak arrhythmia dan kerusakan organ. Karena kalau biasanya 1 sampai 2 menit, bahkan di menit-menit pertama itu organ akan berhenti melakukan tugasnya karena dia tidak ada oksigen. Karena fungsi oksigen tadi apa? Untuk menciptakan ATP dan juga untuk membakar ATP itu sendiri. Terus pemberian oksigenasi pada hipoventilasi. Nah, hipoventilasi itu apa? Hipo ya, hipo itu pasti turun. Kalau hipo itu rendah, kalau hiper itu tinggi. Oke. Nanti kan akan kayak hipertensi, dah itu paling gampang ya. Hipertensi berarti kan tekanan darahnya tinggi. Hipotensi berarti tekanan darahnya itu rendah. Kalau hipoventilasi, nah ventilasi itu kan kayak udah bayangkan aja kayak di kamar harus ada ventilasi. Minimal kalian nyari kos-kosan yang sirkulasi udaranya bagus, kayak gitu. Nah, kalau orang hipoventilasi, dia bayangin udah ada di kamar yang pengap kecil, terus nggak ada sirkulasi udaranya masuk, nggak ada jendela kecil lah yang minimal untuk membuat udara itu bisa bertukar di situ. Nah, itu yang terjadi pada orang yang hipoventilasi, udaranya masuknya sedikit. Kalau hiperventilasi, ya udah kalian di lapangan itu hiperventilasi. Contohnya kayak gitu aja. Kalau hipoventilasi kalian bayangin di kamar kosan yang sempit 2 kali 1, terus gak ada jendelanya. Dah, tuh yang lahat ya, bukan kamar kosan. Terus pada sebagian pasien. Nah, jadi orang yang dengan hipoventilasi dia butuh yang namanya ventilator. Terus jauhkan dari api. Nah, karena api itu yang menciptakan, dia bisa terjadi karena adanya oksigen ya, karena pembakaran oksigen lagi. Absorpsi pada apa ini? Atelektasis. Nah, atelektasis itu gangguan paru-paru yang sedikit menarik ke bawah. Jadi paru-parunya itu apa itu? Gembleh, apa sih? Gelender ke bawah itu loh ya kayak gitu. Itu adalah salah satu bentuk gangguan yang nggak boleh dikasih terapi oksigen. Kalau dikasih terapi oksigen, paru-paru akan mengembang secara maksimal, yang akhirnya dia akan semakin menarik ke bawah. Itu ya. Oksigen dengan konsentrasi tinggi dapat merusak jaringan paru dan menyebabkan acute respiratory disease syndrome atau ADRS. Nah, jadi ketika oksigen itu dia konsentrasinya tinggi, nggak sesuai dengan yang dibutuhkan tubuh, dia akan merusak jaringan paru-paru. Tuh. Sudah kontraindikasi lain, oksigen masker digunakan pada pasien luka bakar dan trauma wajah. Oke, jadi gini, ya. Oksigen masuk. Oke, ini saran ya. Ketika ada pasien luka bakar atau trauma di wajah, itu jangan pakai masker oksigen, gitu ya. Terus kemungkinan aspirasi atau masuknya benda ke saluran nafas, kayak gitu. Jadi contoh aspirasi itu kayak dia tersedak, kayak kalian kesedak apapun itu, nah itu namanya aspirasi. Entah apapun yang masuk, entah ada benda, adanya patogen, adanya makanan yang masuk, nah itu namanya aspirasi, yang menyumbat jalan nafas. Konsentrasi dipengaruhi oleh tekanan rata-rata, frekuensi kedalaman paru-paru, masker yang digunakan, ruang mengerti paru-paru. Oke. Pada oksigen dengan konsentrasi tinggi diperlukan masker oksigen yang tebal. Masker oksigen mungkin akan mengganggu pasien yang berbicara dan perlu dipindahkan sementara bila harus makan. Jadi ada beberapa masker oksigen yang kalian lihat kalau di Indosiar itu kan dia di sini ya. Jadi mungkin dia harus dicopot dulu ketika mau makan kayak gitu. Itu jadi ada pasien yang mungkin dia harus makan, yaitu jadi dia harus dilepas. Semua metode pemberian terapi oksigen harus dimonitor dengan baik sesuai fungsi dan konsentrasi yang diinginkan. Nah, ini ada bagian yang harus kalian kenal. Kalian pernah lihat ini ya? Pasti pernah lihat ini. Entah dimanapun ya. Jadi ini adalah bagiannya. Ada yang namanya flow meter. Nah, biasanya dia selain bentuknya raksa, ada juga bola-bola di sini.
Nah, ada dua bentuk ya. Ada raksa, jadi kayak termometer, dia akan naik turun. Ukuran ukurannya dia liter per menit. Ini adalah namanya flow meter. Kalau yang bundar ini manometer, kalau ini humidifier. Manometer ini menunjukkan, oke, kita balik ke manometer ya. Manometer ini menunjukkan seberapa banyak oksigen yang ada di tabung itu. Kalau humidifier, dia fungsinya untuk apa itu menetralisir oksigen atau gas yang sekiranya dia masuk kayak gitu, kayak disesuaikan dulu suhunya biar ketika masuk ke tubuh kita atau keluar dari tubuh kita itu nggak kaget. Itu aja gampangannya ya. Terus ada ini tabung oksigen. Nah, biasanya ada juga yang dia ini selain bentuknya tabung oksigen, dia ada yang di tembok-tembok kayak gitu. Jadi ada pipa-pipa yang mengalirkan. Nah, untuk catatannya di manometer ini, dia pasti akan melawan arah jarum jam. Kalau jarum jam kan dia arahnya kan ke sini kan guys, maksudnya ke sini. Nah, untuk manometer dia kebalikannya, dia ke sini. Oke ya, tuh. Ini ya berlawanan. Oke, jadi ini ya yang perlu di-highlight bahwa humidifier atau humidifikasi dia itu proses pelembapan oksigen kayak gitu. Biar ketika masuk ke mukosa, nah karena kan biasanya yang masuk ke dalam, maksudnya agar hidung itu kan dia ada fungsi sebenarnya dia melembabkan udara yang masuk ya, udara yang kita hirup kayak biasa. Tapi kalau dia terlalu dipaksakan, karena kan ada oksigen yang dia harus dipasok dengan misal 6 liter per menit atau berapa kayak gitu. Nah dia kan lebih dari yang seharusnya yang masuk. Akhirnya mukosa hidung kan bisa luka. Nah inilah fungsi humidifier kayak gitu. Ya, sumber oksigen. Nah ini adalah pipa-pipa yang ada di tembok-tembok itu. Tekanannya 50 sampai 60 pot. Nah, ini yang ada di tembok-tembok. Nah, ini yang tabung oksigen sentral yang kita rebutan waktu COVID itu ya. Tuh. Nah, kita mulai. Ini ada nasal kanul. Nasal kanul ini adalah salah satu bentuk pemberian terapi oksigen pertama, lini pertama atau tahap pertama. Jadi kalau orang dengan saturasinya intinya masih rendah, maksudnya masih rendah, maksudnya mendekati angka normal, tapi dia udah sesak dan lain sebagainya, dia akan pertama diberikan masal kanul dulu. Kayak gitu. Ini ya, ada FiO2. FiO2 ini apa? Ya, balik lagi. FiO2 ini alat ukur fraction of inspired oxygen. Jadi, alat ukur untuk mengetahui kandungan konsentrasi kadar oksigen dalam suatu output gas. Kayak gitu. Itu namanya FiO2. Ini ada 24, 28, 32. Ini nggak usah dihafal. Yang kalian hafal adalah biasanya untuk angkanya, angka 24 sampai 44 aja, kayak gitu. Terus O2 flow-nya, seberapa oksigennya itu dialirkan, dia maksimal berapa sih, kayak gitu. 1 sampai 6 liter per menit, kayak gitu. Terus keuntungannya, dia ditoleransi pasien dan akan, intinya kalau mau makan itu enak. Tuh, karena dia tanpa harus eh, apa itu melepasnya. Kerugiannya biasanya ada luka di sini ya. Karena ada beset atau apa kayak gitu. Makanya biasanya kalau orang pakai nasal kanul, dia dikasih kasa di sini. Tuh. Nah, dia akan berkurang efektivitasnya bila nafas nggak mulut. Jadi kalau dia meskipun dia masuk, masuk dari sini, tapi dia tetap nafas pakai mulut, nah itu malah akan berkurang efektivitasnya. Jadi kita perlu juga peran perawat di sini yaitu mengedukasikan bahwa ketika penggunaan nasal kanul kalau tidak beraktivitas yang menggunakan mulut, berarti tidak perlu kayak gitu, biar bisa maksimal. Kalau Bapak masih nggak pengen sesek, dikurangi ya ngomongnya kayak gitu. Mungkin kayak gitu atau lain sebagainya. Itu contohnya ya guys. Nah ini simple mas. Simple mas kayak gini. Ya ini yang kalian sering temui di Indosiar ya. Simple mas kayak gini. Dia lebih tinggi 5 sampai 8. 5 sampai 8 liter per menit. Terus 5 sampai 10. Biasanya dia itu lebih ringan. Karena dia pakai humidifikasi tadi juga. Efektif buat bernafas. Tapi dia kan harus dilepas dulu ya ketika makan. Kayak gitu. Dan dia mesti terikat di sini. Kayak ada tahanan pasien itu di sini agak sakit dan dia agak sulit buat batuk bahkan nggak bisa. Terus kemungkinan aspirasi muntahan biasanya kalau dengan simpel mas ini ada beberapa pasien yang dia ketika muntah ya wes muntah
Bayangin kalau kayak muntah terus ada masker oksigen di sini kan kayak gimana kayak gitu. Dan biasanya ada seperti itu. Dan terganggu apabila ada gastric tube. Gastric tube itu adalah selang, selang makan yang dia masuknya dari hidung ke lambung kayak gitu. Atau namanya NGT ya, kalau kalian kenal nanti. Nanti ada juga di KDM, memenuhan kebutuhan nutrisi. Mata akan terasa kering. Ya, kenapa? Karena di sini ketika oksigen itu dia kan ketika kalian nafas aja ya. Kalau kalian nafas kan biasanya udara akan balik ke atas lewat sini lah. Nah, itu sama kayak gitu. Ketika kalian menggunakan simpel max itu oksigen ada yang kelepas juga ke area sini sehingga mata itu akan terasa kering. Ada juga repeating. Nah, nanti ada dua jenis masker yaitu repeating dan non-repeating. Nah, ini ada non-repeating dan repeating. Bedanya apa? Kalau repeating, dia ada exit port-nya, ada keluarnya. Maksudnya ada lubang buat keluarnya. Kalau non-repeating, dia cuma punya katup satu arah. Ya udah lewatnya lewat ini reservoir bag-nya. Jadi ada kantongnya di sini. Bu, yang dia ketika kita nafas itu dia akan mengembang kembis. Tuh. Untuk repeating, kita bahas repeating dulu. Dia digunakannya lebih tinggi lagi, 7 sampai 15 liter per menit. Kayak gitu. Dan dia lebih tinggi juga FiO2-nya. Keuntungannya untuk orang hipoksia sampai berat, kerugiannya terjadi insufisiensi O2 dan penyerapan kembali CO2 bila kantong udara tidak mengembang dengan sempurna. Jadi ketika kantongnya itu ada jebol sedikit saja, CO2 itu bisa kembali dihirup oleh pasien. Kayak gitu. Kan dia ada kantung kembang kempis ya, kayak gitu. Kalau dia nggak kembang maksimal. Pasien merasa terbatas ya, karena gimana, udah kebayang kita udah pakai Simple Max saja udah risih, apalagi kalau dia udah nambah embel-embel kantung di sini, kayak gitu. Terus kemungkinan aspirasi muntahan terganggu bila ada gastric tube. Sama ya kalau ada NGT atau selang yang masuk ke hidung sini. Selang makan, guys, selang makan. Nanti aku, nih, tak carikan ya gambarannya. NGT, nasogastric tube. Nah, ini oksigen. Nah, kalau lebihnya seperti ini. Nah, ini ada selang masuk melalui hidung. Nanti kalian juga akan belajar pasang ini kok. Jadi ini nasogastric tube ini selangnya masuk ke sini. Ininya biar sampai ke lambung. Ini biasanya ada orang dengan gangguan, misal orang juga tidak bisa ada misal habis operasi di mulut dan lain sebagainya, itu dia pakai ini. Kayak gitu. Itu namanya nasogastric tube. Oke guys, aku refresh ya. Melihat siapa tahu ada nilai. Oke, sampai situ, sudah sampai nafas. Sambil nafas ya. Ada yang mau ditanyakan? Gampang kok sebenarnya. Cuma hafalannya guys, kalau KTM hafalan. Sulitnya itu hafalan. Lamanya siam. Oke, lanjut ya. Kalau non-repeating, nah non-repeating ini apa? Jadi kan dia tadi nggak ada apa itu nggak ada exit port-nya ya, maksudnya nggak ada yang keluar kayak gitu. Nah, ketika dia nggak ada yang keluar, berarti oksigen dia akan maksimal terserap gitu. Dan di sini pasti di-set dengan tekanan tinggi. Berarti orang dengan yang saturasi oksigennya udah sangat menurun banget, anjlok banget, 80, 70 kayak gitu. Dia pakai non-repeating. Terus kerugiannya jadi sama kayak tadi. Ada Venturi Max. Nah, Venturi Max ini dia ada, nah ini warna-warni ya, cantik ya warnanya. Nah, ini dia bisa di-set. Jadi Venturi Max itu dia bisa di-set. Dia punya FiO2-nya beda-beda. Jadi yang warna biru ini nanti dia FiO2-nya berapa persen kayak gitu. Nanti yang putih berapa kayak itu. Cuma ini agak mahal. Ini ya, sama mempertimbangkan keterbatasan pasien. Intinya kalau dia udah pakai masker kayak gini, berarti dia ada keterbatasan pada apa? Pada ketika dia bernafas, pada dia ketika ada pakai NGT atau nasogastric tube tadi, atau juga semisal dia matanya kering juga, terus ada lecet juga di daerah sini, kayak gitu. Intinya kekurangannya sama kok, semua kalau masker seperti ini. Nah ini tricolor. Kalau kalian lihat ini di bungkus rokok itu ada ya.
Nah, ini bolong. Intinya kalau dia udah hidungnya nggak bisa berfungsi dengan maksimal, ya udah bolong aja di sini. Kayak gitu. Jadi dia pasti 28 sampai 100%. Jadi oksigennya bisa maksimal. Kerugiannya ada penumpukan sekret di sini. Kayak gitu biasanya di kolar. Makanya ketika nanti kalian belajar di keperawatan medikal bedah, akan dipelajari lebih lanjut bagaimana membersihkan trakeo, tracheostomi gitu. Dan pipanya bisa tersumbat karena adanya mukus yang mungkin menghalangi O2-nya masuk. Ada Jackson Risk. Nah, ini udah jarang digunakan tapi untuk Jackson Risk ini, nah dia kayak gini. Dia itu FiO2-nya 100%, tapi dia tidak dapat menggunakan katup. Jadi harus tergantung oksigennya. Jadi oksigennya itu biasanya kalau dia berapa nggak terlalu deres atau apa kayak gitu, jadi ya nanti nggak bisa maksimal kayak gitu. Dan dia bisa diberikan sampai 100%. Biasanya buat pasien dengan penurunan kesadaran. Ada juga Abubeck namanya, dia sama dengan Jackson Risk. Nah, Abubeck ini dilihat ketika orang itu udah saturasinya turun banget dan anjlok kayak gitu. Dan dia sama dengan orang penurunan kesadaran. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Lemot ya, siam. Kayaknya banyak yang buka. Ayo guys, ngisi nama. Oke, ada sih ngisi, woi. Oh, udah, ada bawa sendiri. Kok bening? Ayo guys, ngisi nama ini lah. Tak tuliskan. Siapa sih ini? Oh, yes. Siapa sih? Bayu. Mbah, wis pokok nulis saya, nulis nama. Saya istirahat bentar, biar otak kalian bisa menerima, mencerna ya. Jangan lupa ngisi nama ya guys, sip. Pandai. Oh iya, aku mau kasih tahu ya, buat matkul yang red flag di semester 3. Apa ya? Oh iya ini. Ini teman-temanku banyak yang anjlok guys, semester 3 di mata kuliah ini, sistem informasi. Ini sama ini ada praktiknya. Dia sebenarnya cuma satu SKS, cuma ini berhubung aku konversi ya, jadi aku ikut programnya Kominfo. Jadi tenang nilaiku. Mana ya? Coba kita carikan ya. Bentar. Jadi di angkatan kami itu yang paling anjlok itu guys, SIK. Jadi SIK itu dia mata kuliahnya sistem informasi. Sebenarnya bahas kayak Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Tapi nggak tahu ya, entah apa yang membuat sulit. Aku kan nggak mengikuti ya. Jadi aku melihat matkulnya itu sebenarnya juga gampang-gampang susah. Kayak ya kita hafalan. Dan itu sebenarnya ada di PPT dosen semua. Cuma mungkin ada teman-temanku, angkatanku itu kelewat. Ada beberapa tugas yang ya itu miskom kayak tugasnya itu apa ya kemarin itu. Kayak tugas itu kan dia presentasenya paling besar waktu itu. Jadi 55%. Jadi atau 45 ya. Jadi sebagian besar itu dia mencakup tugas kayak gitu. Dan teman-temanku banyak yang kelewat dia mengumpulkan tugas. Jadi jangan menyepelekan tugas. Dan ada beberapa temanku juga dia kelewat karena kenapa ya? Karena temannya teledor tidak itu ya. Intinya tidak mengumpulkan. Ya wes. Tuh. Mana ya? Oh, ini ribut ini di grup kelasku ini malam-malam. Itu ya, jangan lupa diisi. Silahkan ya, guys. Wow, ini ya nilainya. Jadi SIK Sistem Informasi.
Nah, ini ada dari satu anak ini yang kelewat kumpulkan tugas. Maksudnya itu kan tugas kelompok, tapi kelewat akhirnya dapat C plus semua. Tuh B. Karena memang UTS-nya banyak yang jelek-jelek kayak gitu. Nih B, C plus, C plus, C plus. Wow, ini SIK ya. Ada di kelas lain, dia satu deret ini sampai ke bawah itu D semua. D plus, ada yang dapat E juga ini. Nah, ini ada yang dapat E juga. Ini ada yang dapat A cuma satu. Jadi itu matkulnya red flag ya guys, semester. Apa itu? Semester 3 ya. Sama ini, maternitas. Maternitas itu dia, untuk praktikum kan biasanya satu SKS ya. Tapi untuk maternitas ini, dia, mana ini? Dua. Praktikum kalau nggak salah. Nah ini, dua SKS. Ini sepanjang hidup kalian sebagai mahasiswa keperawatan ini, matkul yang paling anu sih. Soalnya dia ada 60 langkah yang kalian harus hafal untuk melahirkan. Entah cowok, cewek, nanti kalian harus belajar ini. Di mana melahirkan, kalau salah satu step, salah posisi tangan atau apa itu udah langsung remedi kayak gitu. Terus sih, oke jangan lupa ngisi ya. Ya, monggo, monggo. Oke, sudah. Kita lanjut. Ini terakhir ya. Di dari oksigenasi. Makanya aku set dari jam 4 itu kan emang dikit oksigenasi itu. Dia gampang sebenarnya. Karena masih awal kan, KDM masih kayak opening, masa langsung dikasih materi sulit? Gak mungkin. Tuh. Nah, ini gambaran nebulizer. Administering nebulized medication. For this procedure, you will need Terus ada suaranya ya. Nah, jadi nebulizer itu dia adalah bagaimana proses penguapan melalui mulut dan dia diberikan obat. Jadi pasien kayak mencucu nanti hidup sama itu. Nah, kayak gini. Itu sama konsepnya dengan apa ya kemarin itu? Obat aku lupa inhaler ya. Inhaler itu sama kayak gini konsepnya dengan nebulizer. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, ini dia harus uh, kemu apa sih? Berkumur dulu dengan air hangat dan lain sebagainya. Terus juga kalau ini prinsip tindakannya bersih ya, kita pantau juga oksimetrinya. Terus baru kita kasih obat di nebulizernya. Ini biasanya ini masih dipakai buat pasien meskipun dalam COVID juga ya. Dan ada beberapa kontraindikasi sebenarnya kayak gitu. Oh udah, mak gitu tak. Ininya seperti itu ya. Jadi nebulizer itu proses penguapan. Jadi diuapkan agar lendirnya itu encer. Nah, selagi diuapkan, dia juga dikasih obat namanya bronchodilator. Nah, bronchodilator ini dia yang akan membuka jalan nafas. Kan tadi dia udah sempit tuh gara-gara ada si lendir di sini. Nah, ketika dia ada lendir di sini itu dia akan dipacu juga dengan obat yang namanya bronchodilator. Dia akan membuka, maksudnya memperlebar jalan nafas, saluran nafasnya. Tuh. Nah, jadi nebulizer ini biasanya dilakukan apa itu rangkaian tindakan namanya suction. Nah, ini nanti ujian prakteknya ada suction ya, guys. Jadi ada batuk efektif dulu. Batuk efektif itu gimana? Batuk efektif itu disuruh tarik nafas 3 kali atau sedalam-dalamnya. Setelah itu dihentakkan sekuat-kuatnya 3 kali. Kayak gitu. Nah, itu adalah namanya batuk efektif. Nah, nanti ada juga batu efektif ketika pasien operasi. Jadi ada tahanan, dia pakai bantal di sini, di perutnya, dan dia langsung batuk juga. Kayak gitu. Kalau biasanya ada pasien yang ya ketika batuk itu dia dadanya sakit. Jadi ada tahanan bantal ketika batuk efektif. Dan juga namanya suction. Nah, suction itu sama kayak NGT tadi. NGT kan lihat lihat bentukannya ya selang ya. Tapi dia maksudnya cuma sampai ke trakea aja. Itu maksimal. Nah, suction. Nah, suction itu ini intinya masukkan selang ke dalam, terus diputar. Nah, buat menghirup atau menyedot, ini nyedot si lendir-lendirnya yang membandel itu, yang dia di saluran nafas, gitu. Menggunakan alat penghisapan lendir, diuapkan menggunakan bak air panas melalui hidung maupun mulut.
Nah, biasanya orang suction itu dia akan di nebul dulu kayak gitu. Jadi biar lendirnya itu encer, ketika di suction dia nggak terlalu butuh tekanan kuat. Nanti sakit kayak gitu. Ketika dihisap kayak gitu, kayak di vakum cleaner hidungnya itu. Nah, biasanya suction ini dibatasi selama masa pandemi karena dia nanti akan ada perpindahan partikel virus pada suction meskipun dia sudah disterilisasi kayak gitu. Nah, untuk nebulizer set, dia gambarnya, ben kalian gampang. Ini ya, ada namanya selang, selang cup, selang cup, cup cap, tutup C. Nah, kayak gini. Kayak kita ke gambarnya dulu. Identity, then explain the therapy. Biar gampang. Soalnya waktu Nurse Elviran jelaskan tuh nggak dikasih gambar. Nah, gimana kita mau memahami gitu. Oke, nanti kita akan ketemu dengan alat seperti ini. Nah, sebenarnya sama kayak masker oksigen, cuma beberapa itu ada yang nggak pakai gitu loh. Kayak dilewati, di skip. Nah, ada yang bentukannya nebulizer seperti ini, seperti yang di video tadi. Ada juga yang bentukannya kayak masker oksigen. Nah, tetapi di bagian bawahnya ini dia ditaruh semacam obat, ya bronchodilator tadi, sama uap panas kayak gitu, yang untuk mengencerkan. Jadi kayak kita ngirup uap panas gitu. Itu salah satu konsepnya. Nah, ini saya tak taruh grup aja ya. Nanti gitu. Oke. Ini ya nebulizer set. Nah, ini ada selangnya. Terus ada cup dan cap. Nah, cup dan cap itu yang mana? Kayak gitu. Oke, sebentar. Nah, sebelum kita ke bahas ke cup dan cap, kita karena itu yang sering ketukar ya. Jadi kita pahami dulu yang gampang-gampang. Oke, bentar. Tak pakai. Mana ini merah-merahnya? Nah, nah ini ada selangnya. Ada T-shape tube. Nah, T intinya bentuknya T ya. Bentuknya T. Terus juga ada mouthpiece. Nah, mouthpiece ini ada bentuknya seperti ini. Terus ada kompresor, kompresor itu mesin. Nah ini ada maskernya atau namanya tipis, tipice ya, bukan tipis ya. Ngomongnya tipis kan ya, tipis kayak gitu ya. Ini tipis ya, kayak gitu. Terus ini ada T-tube, T-shape-nya atau T-tube-nya nanti di sini, gitu. Terus bedanya selang kup ini, selang kup ini dia yang masuk nanti ke satunya ke alatnya, kompresornya, bersama masuk ke sini, gitu. Oke. Nah, ini cupnya ya guys. Berarti cupnya itu tadi kan ada T ya. Kita udah paham T. Nah di dalam T itu dia dipecah lagi. Ada cup, ada cap. Cupnya itu yang menampung obatnya, si bronchodilator itu. Terus juga capnya ini dia yang menghantarkan. Kayak gitu. Dia sambungan ke T. Tuh. Nanti kalian akan lihat lebih jelasnya ketika praktikum. Ini cup, ini cap. Cap ininya dia paling atas. Sudah. Apalagi ya? Udah, itu aja. Lanjut. Nah, ketika pembelian nebulizer, senyamannya pasien ya, kayak gitu kan, biasanya itu posisinya semivolar. Semivolar itu berapa? 45 derajat. Nah, pasien bisa jadi alergi dengan obat nebul. Jadi makanya ditanya dulu.
pernah alergi nggak, atau ada riwayat alergi atau nggak, atau dites alergi dulu sebelum dikasih nebul. Karena nebul itu dia ketika udah masuk ke dalam tubuh, dia nggak bisa dikoreksi, kayak gitu. Makanya dia harus hati-hati ketika pakai juga. Contoh kayak obat juga, kalau misal disuntik ke dalam vena, ya udah dia nggak bisa dikoreksi. Makanya ada namanya tes alergi dulu, atau ditanya ada riwayat nggak. Tuh. Nah ini bisa menyebabkan kerusakan sistemik. Prinsip nebul bersih ya, jadi prinsipnya bersih. Kalau suction, nah ini suction baru prinsipnya steril. Kalau nebul tadi, jadi nebul kayak yang dikasih obat tadi, yang ada cup, cap, dan lain sebagainya itu prinsipnya bersih. Yang harus diperhatikan, mengubah air atau obat-obatan yang menjadi uap atau diuapkan. Uap diharapkan bisa memecah dan mengencerkan dahak. Jadi dipastikan suhunya dia nggak terlalu panas buat pasien, tetapi bisa mengencerkan dahaknya yang membandel itu. Posisinya semipolar 30 sampai 45 derajat. Harus memakai masker dan sarung tangan biar mencegah transmisi entah penyakit apapun itu. Biasanya orang yang dinebul dia penyakit PPOK, TBC, dan lain sebagainya. Dan itu rawan sekali untuk menular dan memastikan 6 benar obat. Nah, 6 benar obat ini apa? Ini nanti akan kalian pelajari di farmakologi semuanya, tapi selalu dipakai. 6 benar obat ini adalah benar pasien, jadi pasiennya dipastikan benar, terus juga benar obat, jadi obatnya dicek juga obatnya ini sudah sesuai nggak. Karena biasanya ada obatnya itu namanya NSA, Nurse Sound Alert. Jadi dia obatnya itu kelihatan mirip, namanya mirip, bungkusnya mirip, warnanya mirip dan juga penyebutannya kadang mirip. Nah, itu biasanya ya harus diperhatikan. Terus juga benar dosis, apakah dosisnya dia udah benar atau belum, kayak gitu. Terus juga benar rute, apakah dia harus diberikan secara oksigenasi atau melalui nebul, ataukah dia harus intravena, ataukah harus disuntik di bagian sikunya atau lain sebagainya, kayak gitu. Dia harus benar rute pemberian obatnya. Terus ada juga benar dokumentasi. Nah, benar dokumentasi berarti didokumentasikan mulai dari awal sampai akhir. Nah, dokumentasi itu semesti yang kalian pahami di prinsipnya PKBK kemarin itu, dokumentasi selalu setelah tindakan dilakukan, jangan ketika di awal, kayak gitu. Nah, bisa saja ada revisi tindakan atau intervensi yang kita lakukan. Terus ada benar apa lagi? Benar pasien, benar obat, benar anu, benar obat. Oke, itu sudah ya tadi. Terus menjaga privasi klien. Dicek nadinya, mengetahui adanya nyeri atau enggak, kayak gitu. Karena ketika nadinya orang itu alergi, dia pasti cepat duk 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 duk, duk, kayak gitu. Karena ada respon dalam sistem kardiopulmonalnya juga. Ini ya, suction. This next skill we're going to do is called nasopharyngeal suctioning. We would do this skill if someone's not able to cough up their secretions. The first thing you want to do Nah, pasti ada sarung tangan steril ya yang diperlukan di sini, kayak gitu. Jadi pasti perlu sarung tangan steril, masker, terus stetoskop untuk kita mengetahui adanya apa tadi kelainan bunyi napasnya, kayak gitu. Terus ini juga ada hand sanitizer, ada obatnya juga. Ini alatnya ini intinya kita pakai dulu. Terus kita udah persiapan alat, pasiennya diposisikan. Untuk posisinya semipolar 30 sampai 45 derajat. Nanti di KMB kalian akan pelajari lebih dalam lagi mengenai suction. Di mana suction itu ada 3 jenisnya. Ada nasofaring. Nasofaring itu yang masuk ke hidung. Jadi dia sampai faring aja, mentok, mentok sini. Terus nasotrakeal, berarti dia masuk ke sini, hidung, masuk lagi ke dalam. Jadi selangnya 15 sampai 20 cm. Kalau yang nasofaring tadi hidung sini 10 sampai 15 cm. Kalau yang nasotrakeal itu dia sampai dalam itu sekitar itu tadi 15 sampai 20 cm. Hampir sepenggaris ya. Terus ada juga nasotrakeal udah. Nah, terus ada juga orofaring. Orofaring itu dia disuction melalui mulutnya. Jadi dia mangap terus kayak gitu, disuction, disedot. Itu guys. Terus skip lagi. Ibunya kesuwen. Ini kan alatnya udah siap ya. Pakai sarung tangan steril. Nah, ini ada selangnya yang nanti harus dihubungkan. Ya, mesinnya udah nyala.
Nah, selangnya bentuknya seperti ini. Dan dia ada katup di tangan tangan dominan kita, tangan non dominan. Yang non dominan biasanya kalau kita kita nggak kidal ya, kita pakai kiri. Kalau non dominan, kalau dominannya kanan. Nah, nah ini nanti ada namanya gel. Gel itu namanya lubrikan ya. Lubrikan itu nanti fungsinya untuk membantu biar selangnya itu mudah masuk. Apa ya namanya? Kayak pelumas ya. Kalau apa ya? Ya, intinya itu kayak pelumas ya untuk membantu dia masuk semakin dalam karena kan nanti dia biar tidak melukai mukosa yang ada di hidung ya itu. Terus di sini nanti ada kom. Kom itu yang bentuknya bundar kayak mangkok itu nanti diisi NaCl buat kita bilas kayak gitu. Nah, nanti ada tangan kita, nanti kita kan kita akan belajar praktikum ya lebih lanjutnya. Di sini tangannya nanti akan buka tutup kayak gitu. Kayak gitu. Nah, nanti untuk nutup itu nyedot. Nah, nyedot lendirnya. Kalau untuk buka itu dia nanti akan nggak nyedot kayak gitu. Dah. Terus nah ini dimasukkan. Nah, ini udah dimasukkan lep 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 lep. Nah, terus ini buka tutup buka tutup. Dan ini nggak boleh lama-lama, guys, karena ada durasinya. Durasinya kalau di anak itu 5 sampai 8 detik lamanya. Terus untuk lansia ya, untuk lansia 8 sampai 10, untuk dewasa 10 sampai 15. Ini ada di PPT kok. Ini aku hafalan. Udah, ininya tadi kan ditarik-tarik ya si selangnya itu ya, untungnya untuk ngambil. Nah, belum lagi. Oh, ini udah nyedotnya cuma sekali. Nah, nantinya aku ulangi lagi, dia dimasukkan. Ya. Dan untuk praktikum ini biasanya banyak yang sering remedi di sini. Karena dia salah prinsipnya harusnya kapan pakai sarung tangan steril, bersih kayak gitu. Masuk, 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 masuk. Nah, langsung. Nah, nanti untuk nariknya itu muter. Jadi sambil ditarik sambil diputer. Nah, gitu. Dah, selesai. Oke. Nah, ini obat-obatannya yang biasanya dipakai. Ada namanya salbutamol, terbutalin, ipropratium. Nah, ini yang kalian hafal ya. Pokoknya yang ditemi-temin sama nurse Elvira ini hafalin aja ya. Ada salbutamol ini. Dan ini dosisnya tinggi dan tidak boleh disuntik. Makanya dia harus diberikan secara oral atau inhaler. Ada salin. Salin ini untuk mencairkan dahak. Kayak gitu. Bisa disuntikkan. Ada steroid. Contohnya ada budesonid. Kadang-kadang diberikan untuk memberikan steroid dosis tinggi untuk antiinflamasi biar nggak ada peradangan. Antibiotik. Nah, biasanya pada orang bronkiolitis atau intinya ada infeksi karena bakteri. Ada Dersona alfa yang kadang untuk mencairkan dahak juga pada kasus yang udah akut. Nah, di sini ini batasnya. Ini adalah narkoba ya, morfin ya. Morfin ini biasanya disuntik dan biasanya untuk orang yang maksudnya nafasnya itu sesek banget. Tuh. Nah, prinsip yang harus diperhatikan, suction bisa diberikan pada bayi dewasa. Jadi ya bayi ya kalau dia tersedak atau apapun itu ya diberikan itu. Atau tracheostomi, bayi di tracheostomi dibolongin ininya juga ada. Prinsipnya steril, pakai pelumas 2 sampai 8 inci atau 45 sampai 30. Ini ada ya kemarin keluar ya. Jadi 2 sampai 8 inci atau 45 sampai 30. Berapa panjang pelumas yang kita berikan. Karena area suction itu berisi mukosa yang dia gampang merobek. Posisinya semivolar atau miringkan dan juga miringkan kepala ke kiri gitu. Jari jempol tidak steril untuk menutup membuka. Dah. Nah, jadi pada lubang hidungnya itu tadi, dia nggak boleh lebih dari 2 kali. Saya mau 10. Wah, jebol ini hidungnya ya. Jadi nggak boleh. Cuma maksimal 2 kali. Lansia tidak boleh lebih dari 10 detik, dewasa 15 detik, anak 5 sampai 8 detik. Oh, bener ya tadi. Terus kita jangan lupa di auskultasi preposnya, baik gimana, Bapak udah lega belum setelah di suction, gimana bunyi nafasnya masih ada atau enggak, kayak gitu. Hentikan suction saat tidak lagi ada suara sumbatan. Berarti ya udah, berarti udah si mukusnya atau lendirnya itu udah nggak ada. Salin untuk mengencangkan mukus kayak gitu diberikan pada tetesan hidung, jadi kayak dikasih spuit yang tanpa spuit atau suntik yang nggak ada jarumnya itu, sput itu. Dan ada salin dalam kom untuk mengetes apakah suction berfungsi dengan baik.
Udah. Nah, untuk istirahat atau jedanya itu 1 sampai 2 menit kayak gitu. Jadi setiap antar pergantian lubang hidung, nah itu 1 sampai 2 menit. Jangan lupa dikasih handuk ya, tadi udah sama perlak, air hangat. Ini buat dia batuk juga, buat dia minum biar lega juga. Dan apabila perlu, biasanya itu sebelum, sesudah, sebelum sesudah suction itu dia dikasih masker oksigen tadi. Tuh. Sudah, makasih. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan? Iya, tanya aja di kolom chat. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak, guys? Lagi ya? Oh iya, jadi sebelum di apa itu suction, punya ada yang ngelewat. Ntar satu lagi, bukan satu materi, maksudnya cuma overview aja. Nah, ini ya, ada yang namanya fisioterapi dada. Nah, fisioterapi dada itu sebelum di suction, jadi nggak mungkin dia ada pasien dia batuk nggak bisa keluar 1 hari langsung di suction hidungnya nggak mungkin. Kita ajarkan batuk efektif dulu, terus di fisioterapi dada dulu. Ada namanya clapping, kayak gitu. Ada yang namanya seperti itu. Nah, jadi nggak langsung serta-merta langsung di nebulizer section. Itu hanya untuk pasien yang sudah akut banget dan penyakitnya intinya kronis. Nah, untuk fisioterapi dada ini, dia adalah intinya penanganan secara manual. Jadi, ini adalah peran kita perawat dan biasanya itu dilakukan oleh fisioterapis sih sebenarnya. Fungsinya untuk mengatasi permasalahannya berhubungan saluran nafas, mengembalikan fungsi parunya agar bekerja dengan normal. Ada 3 teknik postural drainase, jadi diposisikan, dia intinya entah dijungkir balikkan atau seperti apa, di posisinya miring kanan, miring kiri, dan lain sebagainya, tergantung bagian apa itu lendir atau mukusnya dia ada di sebelah mana, kayak gitu. Terus ada clapping, clapping atau diperkusi, kan udah tahu perkusi ya, dan itu diperkusi. Ada vibrasi juga. Nah, clapping ini dia bentuknya kayak mangkok gini. Nah, kita nepuk-nepuk. Kalau vibrasi ini, dia lebih ke getaran. Biar dia sekretnya itu menuju jalan yang benar. Kayak gitu. Intinya kalau postural drainase, dia memanfaatkan um, posisi gravitasi, bentuknya kayak gini, postural drainase. Nah, ini tergantung, ini posisinya misal lokasi penemukan cairannya atau mukusnya ada di mana, kayak gitu. Ada dikasih bantal juga posisinya, ini jempal ini model apa kayak gitu. Sampai dia benar-benar bisa, uh, mukusnya bisa keluar. Untuk vibrasi, cuma ya udah diketuk-ketuk saja. Kalau lebihnya seperti itu aja. Nanti akan kalian belajar lebih lanjutnya di praktikum. Oke, sudah, ada yang mau ditanyakan? Sip.
Oke, mungkin itu aja teman-teman. Kita cukupkan karena menuju maghrib. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita jumpa lagi besok ya. Kita akan bahas obat-obat. Tuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.